Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yellow Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Teman-teman, ada satu ritual kecil yang dari dulu tuh udah aku lakukan, dan sampai hari ini aku percaya ritual itu bukan sekadar kebiasaan untuk mengisi kegabutan, melainkan bentuk ikhtiar batin untuk tetap yakin bahwa masa depan yang baik itu benar-benar bisa kita dapetin. Ritual itu sederhana banget dan mudah, yaitu menulis surat untuk diriku sendiri di masa depan, atau yang saat ini bisa kita kenal dengan metode scripting, yaitu metode manifestasi yang dapat membantumu mendapatkan apa yang kamu mau. Misalnya kehidupan yang lebih baik dengan menuliskan hal apa aja yang kamu impikan dalam sebuah kertas atau buku jurnal. Kalau aku pribadi, metode ini 100% berhasil, namun yang perlu digarisbawahi adalah keberhasilan itu adalah berkat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun latar belakang kenapa aku suka scripting, karena ketika kakiku melangkah terasa ragu, aku gak punya banyak pegangan selain harapan dan doa. Aku menulis bukan karena aku udah tahu akhirnya, tapi karena aku ingin tetap percaya bahwa Allah tidak pernah menelantarkan hambanya yang berusaha. Dan keyakinan inilah yang pelan-pelan menuntunku memahami bahwa harapan bukan ilusi, bukan sekadar angan-angan, melainkan bagian dari iman kita kepada Allah. Bahwa Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Dan benar teman-teman, alhamdulillah setiap kali aku scripting, aku bisa mendapatkan apa yang kutulis dalam scriptingku itu atau dalam surat cintaku itu. Kita coba flashback ya di tahun 2021. Jadi waktu itu 2021, aku berusia 22 tahun, usia yang diam-diam sangat menentukan arah hidupku. Di usia itu, aku mulai sadar bahwa hidup tidak bisa hanya diikuti, tapi perlu disadari dan dipertanggungjawabkan. Aku mulai bertanya sama diriku sendiri, jika aku terus hidup tanpa tujuan yang jelas, siapakah aku 5 tahun ke depan? Dari kegelisahan itulah muncul ide untuk menulis surat bagi diriku sendiri sebagai pengingat bahwa aku pernah punya mimpi dan harapan. Aku ingin masa depanku tahu bahwa aku tidak pernah berhenti berusaha dan berdoa. Kesadaran ini membuatku memahami bahwa waktu adalah amanah yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Aku gak mau ketika usiaku terus berjalan, aku masih diberikan kesempatan sama Allah untuk hidup di dunia ini. Namun selama itu aku gak melakukan apapun. Aku egois tanpa bermanfaat sama orang lain, dan hanya berpasrah tanpa berusaha mengubah sesuatu yang bisa aku ubah dengan usaha dan doa. Jadi aku ingin waktuku itu ada pahalanya. Waktu yang berlalu itu ada pahalanya, ada banyak pelajarannya, dan aku merasa hidup lebih seru ketika aku mengisi waktu dengan penuh aktivitas dan kegiatan yang bermanfaat. Teman-teman, tadi aku ngomongin tentang waktu, dan yang paling penting itu adalah waktu yang kita gunakan itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan buat orang lain. Ingat gak sih teman-teman, dulu waktu sekolah SD itu kita disuruh ngafalin surat Al-Asr. Sama artinya, tentu saja untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus, kita akan menghafalkan mati-matian surat Al-Asr itu dan artinya. Namun kita nggak begitu paham apa makna surat tersebut untuk kehidupan kita sehari-hari. Surat Al-Asr yang ada 3 ayat yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Jujur ya, aku waktu masih kecil tuh hanya hafal doang gitu, gak tahu apa ini maksudnya. Namun ketika aku dewasa, aku belajar, ternyata di dalam surat Al-Asr ini, Allah itu ingin menjelaskan sesuatu yang wajib dijadikan sebagai kesibukan berupa iman dan amal soleh, yaitu sesuatu yang kembali kepada diri kita sendiri. Dan Allah juga menjelaskan perbuatan saling menasihati dan menjaga diri dari hal-hal yang dilarang. Setelah memahami hal itu,
aku mulai belajar untuk mengisi waktuku dengan hal-hal yang baik dan juga produktif yang bermanfaat untuk diriku dan orang lain. Aku juga mulai untuk scripting yang aku bilang tadi, dengan cara aku menulis surat cinta untuk diriku sendiri. Surat itu aku tulis dengan satu kesepakatan batin, yaitu tidak akan aku buka sebelum waktunya tiba, dan aku akan membukanya ketika aku berusia 27 tahun. 5 tahun, ya 22 tahun sampai 27 tahun. Aku membutuhkan waktu 5 tahun untuk menyimpan suratku itu, dan 5 tahun itu adalah jarak yang cukup untuk mengubah manusia. Aku ingin melihat sejauh apa Allah membawaku. Namun di awal Januari 2026 kemarin, meskipun belum resmi berusia 27 tahun, aku memutuskan untuk membukanya. Bukan karena aku melanggar janjiku, tapi karena aku merasa sudah cukup waktunya. Saat aku buka surat itu, aku menyadari bahwa perjalanan hidup tidak pernah lurus, tetapi selalu penuh makna. Dan dari tulisan aku itu, aku mulai melihat hikmah yang selama ini tersembunyi. Dan kalau kita cari di Al-Quran, kehidupan kita ini sudah sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat An-Nur ayat 45. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Makanya teman-teman, Al-Quran itu adalah buku terbaik yang pernah aku baca. Setiap scripting yang aku tulis, kemudian aku cocokkan di beberapa firman Allah, itu semuanya nyambung. Jadi memang maha benar Allah atas segala firman-Nya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Teman-teman, aku pernah membaca sebuah thread di Twitter. Pada waktu itu belum diubah jadi X, dan sebelum aku hiatus juga main Twitter atau main X, aku menemukan tweet yang berbunyi, menulis surat untuk diri kita sendiri di masa depan itu membuat kita merasa terhubung dengan diri kita sendiri. Koneksi itu membuat kita lebih sadar dalam mengambil keputusan hari ini, karena kita tahu ada versi diri kita yang akan menanggung akibatnya. Dan saat koneksi itu kuat, kita tidak lagi hidup sembarangan. Kita mulai memilih dengan hati-hati, berbicara dengan lebih baik dan jujur, serta melangkah dengan lebih bertanggung jawab. Dan dari situlah aku belajar bahwa kesadaran diri adalah pintu awal perubahan hidup. Nah teman-teman, waktu aku menulis surat untuk diriku di masa depan, untuk diriku di usia 27 tahun, aku menuliskan dalam kondisi setelah merasakan hati yang berat. Jadi aku biarkan hatiku tenang terlebih dahulu. Dan waktu itu memang lagi berat banget kondisinya menurut aku. Bukan karena patah hati oleh cinta, tetapi karena aku sedang dipatahkan oleh keadaan. Lingkungan yang tidak bisa aku pahami, tekanan yang gak bisa aku jelasin, dan rasa tertinggal yang terus menghantuiku. Makanya sekarang setelah aku baca surat itu, kalau aku ketemu diriku di usia 22 tahun, aku bakal bilang sama dia, "Hey, gak apa-apa, kamu itu masih sangat muda. Kamu itu masih punya banyak waktu untuk terus belajar, untuk mencintai dirimu, dan untuk mengejar ridho Tuhanmu. Jadi jangan pernah terburu-buru dan jangan pernah merasa tertinggal akan sesuatu." Bagiku, usia 22 tahun itu adalah usia di mana aku mulai menyelamatkan masa depan aku, meski caranya penuh ketakutan karena aku memilih untuk berjalan sendirian, dan ibaratnya tuh kayak aku menanam benih buah bersama Tuhanku saja di sebuah kebun, biar nanti aku bisa memanennya dengan hasil panen yang baik, yang terbaik menurut Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala di 5 tahun ke depan. Aku belajar menerima bahwa tidak semua perjuangan harus dipahami orang lain. Ada doa-doa yang hanya Allah yang tahu. Dan dari kesendirian itulah aku belajar bahwa Allah selalu lebih dekat dari siapapun. Di usia itu aku menulis dengan penuh ambisi. Bukan ambisi dunia semata, tetapi ambisi untuk hidup lebih bermakna. Aku menulis seolah masa depan aku indah. Meski kenyataannya aku belum melihat jalannya. Aku memilih percaya karena iman seringkali mendahului bukti. Aku yakin bahwa Allah itu menilai usaha sebelum hasil. Dan keyakinan inilah yang menjadi bahan bakar langkah-langkah kecilku. Ingat banget sama firman Allah di surat Al-Ankabut ayat 6. Siapapun yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk berbuat kebaikan, sesungguhnya dia sedang berusaha untuk dirinya sendiri, karena manfaatnya kembali kepada dirinya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari alam semesta. Masya Allah, indah banget firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dan setelah surat cinta itu aku tulis, aku melipatnya, kemudian aku letakkan di tempat yang
susah ku jangkau, aku taruh di lemari paling bawah dan paling ujung untuk aku bisa melepaskan tulisanku itu. Biar nanti Allah yang meramu hasilnya. Sehingga aku mulai fokus dengan aksi dan menjalani hidup 5 tahun setelahnya dengan lebih enjoy. Tetap aja, dalam perjalanan itu, hidup tidak menjadi lebih mudah. Justru aku melewati banyak hal yang menyakitkan, banyak jatuhnya, banyak kehilangan, dan banyak kesepian. Ada malam-malam panjang yang hanya kuisi dengan doa dan air mata. Namun, aku mulai mengerti bahwa ujian bukan tanda Allah meninggalkan, melainkan tanda Allah sedang membentuk. Setiap luka memiliki peran, setiap kehilangan memiliki pelajaran. Dan bersama kesulitan, ada kemudahan. Habis itu, setelah kita mendapatkan apa yang kita mau, jangan lupa untuk bergerak kembali melakukan hal lain yang bisa kita lakukan. Jadi, jangan pernah yang namanya kalau udah dapet apa yang kita mau, kita berhenti. Masih ada hal lain yang harus kita cobain. Ketika aku membaca surat cintaku dari diriku di usia 22 tahun, aku tersadar bahwa aku sedang berdiri di atas doa-doa yang pernah kulangitkan, pernah kuucapkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal yang dulu hanya kutulis sebagai harapan, kini menjadi kenyataan. Aku semakin memahami bahwa Allah itu menjawab doa dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita. Apa yang dulu terasa lambat, ternyata tepat. Dan dari sana, aku selalu belajar bersyukur. Pokoknya kita harus selalu belajar bersyukur, teman-teman, apapun yang kita alami saat ini. Aku jadi flashback sama orang-orang yang datang dan pergi dari hidupku. Itu ternyata bukan sebuah kebetulan. Mereka adalah bagian dari proses pendewasaan. Ada yang menguatkan, ada yang melukai, tetapi semuanya mengajarkan sesuatu. Tanpa mereka, aku mungkin tidak akan sampai di titik ini. Aku belajar bahwa Allah sering menggunakan manusia lain sebagai perantara pelajaran hidup kita. Adapun isinya, teman-teman, di dalam surat cintaku itu, aku menuliskan gambaran diriku di usia 22 tahun, gambaran fisik, mental, dan perasaan yang sedang aku jalani. Dan aku ingin diriku di usia 27 tahu bahwa aku pernah berjuang sekeras ini. Aku ingin ia menghargai proses, bukan hanya hasil, karena proses itu adalah bukti cinta kita kepada kehidupan. Kemudian aku juga menuliskan harapan, bukan tentang harta atau popularitas, tetapi tentang ketenangan, penerimaan diri, dan keberanian untuk tidak selalu menyenangkan orang lain. Aku ingin hidup dengan hati yang lapang. Dan sekarang harapan itu perlahan terwujud, bukan karena aku hebat, tapi karena Allah yang maha baik. Dan di akhir surat itu, aku menulis kalimat hangat untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin diriku di masa depan merasa dituntut. Aku ingin ia merasa diterima, apapun hasilnya. Dari sini, aku belajar bahwa mencintai diri sendiri itu bukan kesombongan, tapi bentuk syukur atas kehidupan yang Allah titipkan. Dan hari ini, aku berkata bahwa aku sudah berada di salah satu cita-citaku. Namun aku tidak merasa selesai. Aku sadar, hidup itu bukan tentang sampai, tapi tentang harus melangkah. Aku ingin hidup, aku masih ingin terus mengambil cerita baru dengan niat yang lurus dan hati yang bersih. Dan Allah pun mengingatkan agar kita tidak cepat puas. Teman-teman, tugas kita di dunia ini sebenarnya sederhana, yaitu berdoa dan berusaha. Jangan memaksakan takdir, jangan mengatur hasil. Serahkan semuanya sama Allah, karena Allah lah yang maha mengetahui apa yang terbaik untuk hambanya. Ketika kita belajar pasrah, disitulah ketenangan tumbuh. Jika hari ini kamu sedang berada di usia menyelamatkan masa depanmu, percayalah, langkah kecilmu itu sangatlah berarti. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum, menyadari bahwa semua lelahmu tidak sia-sia. Teruslah merangkah, teruslah berharap sama Allah, dan mintalah satu hal yang paling penting, yaitu ridhonya Allah. Karena ketika Allah ridho, tidak ada masa depan yang benar-benar buruk. Teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video aku sampai habis. Kita ketemu lagi nanti di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.